Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Linda Yeni Listaursanti, Sarjana Psikologi. Kali ini saya akan mempresentasikan layanan bimbingan dan konseling mengenai mengenal remaja dan perubahannya. Adapun tujuan daripada presentasi ini adalah agar remaja memiliki sikap positif terhadap perubahan fisik, psikis, mental, ataupun sosial. Yang kedua, memahami bahwa dirinya memasuki masa remaja. Tujuan yang ketiga, memahami pubertas dan perubahan tanggung jawab keagamaan. Kita akan mengenal pengertian remaja. Di sini ada beberapa kata kunci: perubahan fisik, perubahan psikis, berbeda, unik, genetik, lingkungan, gizi, hormon pertumbuhan, usia 10 sampai 22 tahun. Yang pertama, kita akan mengenal pengertian remaja menurut tokoh Sontrok 2007. Sontrok mengartikan masa remaja sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Menurutnya, masa remaja ini berlangsung dari 10 hingga 13 tahun yang biasa disebut dengan masa remaja awal, 13 sampai 15 tahun dikenal dengan masa remaja tengah, dan berakhir di usia 18 sampai 22 tahun atau memasuki masa dewasa awal. Berikutnya beberapa pengertian remaja dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut WHO, masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa antara usia 12 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa berlangsung dari usia 10 sampai 19 tahun dan belum kawin. Sedangkan menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana mengartikan masa remaja sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa antara usia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita kesimpulkan bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang berlangsung antara usia 10 hingga 24 tahun yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, sosio-emosional, atau fisik, psikis, mental, dan sosial. Kita mengenal perubahan fisik, psikis, mental, sosial remaja. Di sini ada beberapa kata kunci, diantaranya kelenjar, hormon, perubahan primer, perubahan sekunder, perasaan, emosi, analitik, logis, peer group, identitas sosial, hobi, perempuan, dan laki-laki. Kita mengenal perubahan yang pertama, yaitu perubahan fisik. Fisik di sini yang dimaksud adalah anggota tubuh atau badan biologis. Biasanya terjadi perubahan primer. Biasanya terjadi perubahan fisik primer pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Perubahan fisik primer pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Sedangkan perubahan fisik sekunder pada laki-laki ditandai dengan yang pertama, suara lebih berat, kedua, tumbuh rambut halus di sekitar ketiak, yang ketiga, munculnya jerawat. Adapun perubahan fisik sekunder pada diri perempuan ditandai yang pertama, tumbuhnya payudara, yang kedua, pinggul melebar, yang ketiga, tumbuh rambut halus di sekitar ketiak, dan yang keempat, munculnya jerawat. Adapun perubahan psikis pada remaja, perubahan psikis di sini, kata psikis berasal dari kata physe dalam bahasa Latin yang diartikan jiwa. Biasanya remaja mengalami perubahan dalam kondisi suasana hati. Perubahan mood cenderung tidak stabil. Yang kedua, mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai berhias, mengenal fashion untuk menarik lawan jenisnya.
Perubahan psikis yang ketiga yaitu perubahan intelektual berkembang pesat, cenderung berpikir kritis dan berani berpendapat. Kemudian perubahan mental pada diri remaja. Mental di sini merupakan terkait kondisi batin. Perubahan mental remaja pertama ditandai dengan pembentukan identitas, mengeksplorasi ragam kegiatan yang bisa menjelaskan identitasnya, misal aktif di suatu komunitas olahraga atau ekstrakurikuler. Perubahan mental yang kedua, pembentukan rasa percaya diri. Perubahan fisik mempengaruhi rasa percaya diri remaja. Apabila remaja dapat menerima perubahan, maka dirinya lebih percaya diri apapun kondisi yang dialaminya. Perubahan yang ketiga, mulai menyadari peran di masyarakat. Mulai menyadari perbedaan peran dan berlatih membawa diri dalam peran-peran yang dimiliki. Peran sebagai anak, kakak, adik, anggota organisasi, sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Jadi remaja bisa menempatkan diri apabila dia sebagai anak, dia akan bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Apabila dia mengambil peran sebagai kakak, dia akan menyayangi adik-adiknya. Dan apabila dia sebagai seorang pelajar, maka dia akan bersikap sopan terhadap guru-gurunya. Perubahan yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini ditandai dengan yang pertama, relasi pertemanan meluas. Berusaha menemukan teman yang memiliki kesamaan kesukaan, hobi. Perubahan sosial yang ketiga, remaja memiliki kesadaran peran gender. Berkegiatan sesuai dengan peran gendernya. Remaja laki-laki akan membersihkan halaman rumah bagian luar, menyapu halaman bagian luar rumah. Sedangkan remaja perempuan akan membersihkan bagian dalam rumah seperti ruang tamu dan sebagainya. Untuk disclaimer, menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Menjaga kebersihan tidak dibebankan kepada jenis gender tertentu. Kemudian selanjutnya, perubahan sosial yang keempat, remaja lebih terbuka berpendapat. Remaja berusaha melatih keterampilan berkomunikasi di hadapan banyak orang atau forum organisasi. Yang kelima, rasa ingin didengar dan diterima. Remaja memiliki hak yang sama dengan orang dewasa seperti didengarkan, diterima, dihargai, diakui pendapat, ide, dan gagasannya. Selanjutnya, presentasi yang terakhir di sini terkait perubahan tanggung jawab keagamaan. Ada kata kunci akil, balik, kebersihan tubuh, bertingkah laku sesuai gender dan norma kehidupan. Remaja dalam mengambil tanggung jawab keagamaan, dirinya berupaya menyukuri keadaan fisik dengan menjaga kebersihan tubuh. Remaja akan lebih memperhatikan kapan waktunya mandi, berpakaian bersih, rapi, dan menjaga wudhu. Kemudian tanggung jawab yang kedua, bertingkah laku sesuai kodrat, gender, dan norma kehidupan. Misalkan laki-laki berambut pendek, sedangkan perempuan berambut lebih panjang. Tanggung jawab keagamaan yang ketiga pada remaja, berusaha aktif di masyarakat. Tanggung jawab keagamaan yang keempat, remaja melatih kestabilan emosi, berusaha lebih tenang, berempati, memahami kondisi orang lain, dan lain sebagainya. Di penghujung presentasi saya di sini ada inspirasi kata. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang memiliki sabwa. Maksud sabwa adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan positif atau mencari-cari kegiatan positif, misalnya menghadiri majelis ilmu, menghafalkan Al-Quran dan Sunnah, membuat kegiatan sosial dan lainnya, mencari teman yang baik, teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa saling menopang dan saling menasehati. Pemuda masih sangat labil serta mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan bertemannya. Maka untuk itu bergaullah dengan teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan.
Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi dari saya, Linda Yeni Lestaun Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.